Jika penurunan harga pada bursa menyebabkan Anda panik, sepertinya Anda perlu lagi untuk selalu membaca dan memahami P-Network secara utuh. Akan tetapi jika Anda melihat pengurangan harga lelang domain sebagai tanda pertumbuhan adopsi strategis, Anda tidak mengikuti siapapun. Anda merdeka. Anda tidak dalam intervensi, dan Anda layak menyandang predikat pelopor nyata. Jadi, sekarang saatnya untuk mempertanyakan pada diri Anda sendiri. Anda mengejar harga seperti konsumen, atau Anda ciptakan nilai seperti pionir yang memiliki tujuan? Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiah. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini, mari kita untuk sama-sama mengkaji keadaan yang sedang dialami para pionir, terutama menyikapi kontroversi mengenai harga Vcoin yang berada di bursa saat ini, yang tentunya mewarnai sikap dan mentalitas para pionir di seluruh penjuru dunia. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju jaringan terbuka seutuhnya. Sahabat Yasdar, jaringan P sebagai model edisi dolar Amerika Serikat yang memberdayakan orang biasa di seluruh dunia. Marilah kita mengawali pembicaraan ini dengan masalah utang publik Amerika Serikat. Mengapa juga merupakan tanggung jawab struktural global. Ketika kekuatan untuk mengeluarkan mata uang bergeser dari negara ke individu, utang Amerika Serikat didistribusikan melalui kepercayaan global. Ini merupakan analisis prediktif yang bisa saja terjadi perbedaan dengan kenyataan sebenarnya. Sahabat Yasdar, siapa yang menghasilkan uang? Jawaban Pi, semua orang. Dunia tanpa bank sentral dimulai dari saku Anda sendiri, di mana penerbitan mata uang selalu berarti kekuasaan. Mengeluarkan uang tidak pernah menjadi satu-satunya tindakan ekonomi. Ini adalah masalah kedaulatan, kontrol kepercayaan, dan dominasi kelembagaan. Sejak abad ke-20, Amerika Serikat memiliki pengaruh keuangan global dengan mengeluarkan dolar Amerika Serikat. Meskipun sistemnya tampak rumit, sistem ini berakar pada ide-ide sederhana sebagaimana berikut. Dolar Amerika Serikat dikeluarkan berdasarkan kepercayaan dunia di Amerika dan sistem Amerika itu sendiri. Ketika kita berbicara mengenai P-Network yang mendefinisikan ulang struktur yang sama ini, P-Network mensimulasikan logika inti dari model penerbitan dolar Amerika Serikat, tetapi membalikannya. Alih-alih menyerahkan kontrol keuangan kepada satu otoritas pusat, P-Network mendesentralisasikan penerbitan uang kepada individu di seluruh dunia. Mining bukan tentang komputasi, ini tentang bukti keandalan. Memiliki dompet bukan hanya tentang properti, tetapi ini pintu gerbang untuk berpartisipasi.
Kemudian, ketika berbicara mengenai nilai GCP, tidak hanya nilai tukar, tetapi unit nilai yang disepakati secara global. Maka dari itu, filsafat Pi yang mendesain uang terdesentralisasi berdasarkan kepercayaan, mulai tanpa investasi. Tidak ada ICO, tidak ada pendanaan eksternal. Artinya, ini adalah mata uang yang lahir tanpa utang. Penambangan adalah untuk kontribusi. Siapapun bisa menggali Pi di telepon. Tapi proses ini bukan tentang koin, saudara. Ini tentang membuktikan keterlibatan melalui waktu dan perilaku. Tidak ada penerbit tunggal. Setiap orang menjadi satu dalam sistem dolar. The Pi akan mengeluarkan uang. Dalam sistem Pi, semua perintis dapat menyumbangkan penerbitan utang dengan berkontribusi pada jaringan. Karena ketika berbicara mengenai utang yang dikeluarkan dalam kepercayaan, bagaimana cara mempertahankannya? Misalnya, utang publik Amerika Serikat melampaui 34 triliun dolar. Utang ini tidak didukung oleh aset berwujud, tetapi didukung oleh kepercayaan global pada sistem yang ada di Amerika Serikat. Tetapi, pertanyaan yang lebih dalam adalah, siapa yang menanggung hutang ini? Kemudian, bagaimana merestrukturisasi utang di masa depan? Sebagai analisis, Amerika Serikat mendefinisikan ulang utang melalui jaringan Pi. Pi mencerminkan elemen inti dari desain sistem Amerika, dibuat oleh PhD dari Stanford University, dibuat dengan privasi, kepatuhan ISO, dan keselarasan global. Jaringan keuangan yang skalabel dan legal yang tidak menantang tatanan internasional, tetapi membantu memperkuat ketertiban. Pi membantu Amerika Serikat menyebarkan beban kepercayaan keuangannya. Ini bukan hanya Amerika kehabisan uang lagi. Jutaan orang di seluruh dunia yang berpartisipasi dalam jaringan berbasis kepercayaan. Pi mengubah utang Amerika Serikat menjadi keterlibatan global terdistribusi. Amerika tidak sendirian terbebani. Di sisi lain, lebih dari 240 negara yang terlibat dalam ekosistem Pi berbagi kepercayaan dalam jaringan bersama-sama. Utang Amerika sama dengan kepercayaan yang didistribusikan kembali. Sementara penerbitan Pi sama dengan partisipasi terdesentralisasi, di mana pertumbuhan komunitas global sama dengan beban terdistribusi sama dengan stabilitas jangka panjang. Pi adalah reset digital dari penerbitan mata uang global. Oleh karena itu, ketika saat ini ada yang bertanya siapa yang mengeluarkan uang sekarang, tidak hanya The Fed, tetapi masyarakat adalah penerbit. Kemudian, apa pula yang menentukan nilai? Tentunya, jawabannya bukan emas, bukan uang kertas, tetapi keyakinan berbasis konsensus, global consensus value, atau nilai konsensus global. Kemudian, siapa yang memegang kedaulatan keuangan? Ini bukan hanya negara, individu tentunya memegangnya saat ini. Ini bukan revolusi, tapi evolusi. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Pi adalah eksperimen ekonomi global pertama yang mencerminkan sistem penerbitan dolar Amerika Serikat sambil mendesentralisasikan kekuasaan ke tangan masyarakat umum. Jika berhasil, Amerika Serikat tidak akan lagi ditunjuk sebagai penerbit utang, tapi untuk menjadi arsitek desain global yang digerakkan oleh kepercayaan. Pi bukan hanya mata uang digital, tapi ini adalah ekosistem global dalam kekuatan keuangan yang terdesentralisasi, di mana peran bank sentral mulai berubah ke tangan mereka yang memegang smartphone. Persidangan demi persidangan telah dimulai,
dan kita adalah bagian daripadanya. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap Project P Network. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berada di jalur, menjaga mentalitas, rasa optimisme kita dengan tetap mempertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap klik petir setiap hari, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.